Horor klasik Indonesia terbaik sampai sebuah kisah romantis yang bikin kalian baper bakal ada di bulan seru ini, men. Dimana film-filmnya bakal bikin kalian terpana, gregetan, dan juga asik sendiri gitu. Bulan ini kebetulan bakal banyak kedatangan dari film-film horor, men. Dan yang gue suka adalah semua film horor-horornya bakal fresh dan paling ditunggu oleh para penikmat film, men. Semua filmnya tentu bakal kalian tonton di bioskop gitu. Jadi pastikan buat catat tanggal tayangnya di note kalian ya. So gak usah lama-lama lagi, inilah 6 film Indonesia terbaru di bulan April tahun 2024. List pertama ini bakal ngasih sebuah film yang tentu bakal terkenal banget akhir-akhir ini, men. Dimana filmnya ini digadang-gadang menjadi spin-off dari KKN di Desa Penari yang tentu banyak banget memikat penikmat film Indonesia ya. Badarawuhi di Desa Penari bakal mengikuti kisah misterius seorang siluman ular yang berwujud sesosok lembut bernama Badarawuhi yang menjadi titik fokus pada film KKN di Desa Penari, men. Setelah kengerian yang penuh dengan ketegangan dari Nur, Ayu, Bima, dan juga yang lainnya, nyatanya desa tersebut masih sering meneror para mahasiswa KKN yang berkunjung di desa tersebut gitu. Para pengunjung itu harus menghadapi serangkaian kejadian mengerikan tak terduga yang penuh dengan hal yang di luar batas nalar. Jujur kalau yang ini lebih menarik, men, ketimbang ngasih sebuah film yang memang cuma diperpanjang-panjangin doang gitu. Badarawuhi di Desa Penari ini gue yakin bakal sukses seperti film KKN di Desa Penari, men. Karena ini film bakal lebih creepy, lebih unik, dan tentu sinematografinya yang gak ngecewain gitu. Ada banyak film horor Indonesia yang akhir-akhir ini gak terlalu ngasih warna yang smooth, men. Dimana kalau pas waktu saat gelap nih, agak kurang bisa dilihat dengan nyaman gitu. Tapi beda dengan film ini, men. Dari warnanya aja bener-bener adem gitu untuk ditonton ya. Dan pemilihan dari latarnya juga mantep banget, men. Serta ngasih trailer yang memang jelas dan juga padat gitu. Cuma ada satu hal yang mungkin gue kurang suka di dalam film ini gitu. Yap, pemilihan cast-nya, men, terkesan agak nggak cocok dengan karakternya gitu. Tapi meskipun begitu, kita jangan judge hanya dari trailernya aja, men. Kita lihat nanti filmnya aslinya gimana gitu. Pecinta film horor langsung aja masukin ini film ke note kalian ya, yang rencananya bakal tayang pada 11 April tahun 2024 yang hadir di premiernya Bioskop Indonesia. Masih ada di awal bulan April ini nih, yang mana tentu bakal dihiasi dengan film horor lagi, men. Dimana ceritanya bakal sangat fresh dan tentu menarik banget untuk diikuti. Pecinta film horor pasti bakal suka sih sama film ini. Siksa Kubur mengisahkan tentang kengerian di alam kubur di mana seseorang menghadapi siksaan atas perbuatannya di masa lalu atau di masa hidupnya. Sita yang kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah serangan bom bunuh diri mulai meragukan keyakinan dan juga agamanya itu, men. Asli, men, ini film bakal serem parah. Udah jangan diraguin lagi lah kalau kalian harus nonton untuk film ini. Buat orang rata-rata yang memang suka takut sama film horor yang berlebihan, gue secara jujur cuma lihat dari trailernya aja udah merinding ketakutan, men. Apalagi nonton filmnya ya kan. Ceritanya tentu bakal berbeda dengan film-film lainnya dan tentu vibes inilah yang bakal ngeri parah sih. Semua film horor dari Joko Anwar memang gila semua ya, men. Dan begitupun dengan film ini. Secara singkat gue mendeskripsikan tentang film ini yaitu bakal kayak Buried, man. Kalau kalian pernah nonton konsepnya bakal kayak gitu. Tapi kalau Buried kan film thriller ya. Nyatanya ini film horror, man. Dimana tentu bukan cuma konsepnya aja yang bikin kalian takut gitu, tapi juga dengan ceritanya yang ngeri banget. Oh ya, yang main dalam film ini tentu ada banyak pemeran famousnya Indonesia. Dan salah satunya adalah Reza Radian, man. Yang jarang banget kalau main film horor gitu. Kapan lagi ya kan lihat Reza Radian main film horor? Ya cuma di film ini. So gak usah diraguin lagi, nih film bakal menjadi primadona film terbaik di bulan April ini, men. Catat tanggal tayangnya di 11 April tahun 2024 yang tentu bakal ada di stream Netflix. Kembali dengan sebuah sequel film terbaik yang ada di Indonesia dan tentu mungkin udah kalian tunggu-tunggu juga ya. Ini adalah sequel dari film Dua Garis Biru dengan sentuhan romantis yang menarik dan juga drama intens. Dua Hati Biru ini mengisahkan kembali dari kisah pasangan Bima dan juga Dara dalam perjuangannya mengasuh anak mereka setelah keputusan mereka untuk memulai membangun sebuah keluarga. Dara akhirnya memutuskan untuk mengejar impian di Korea Selatan setelah melahirkan dan Bima harus memimpin peran ganda sebagai orang tua tunggal untuk putra mereka bernama Adam. Sementara Dara mengejar ambisinya, Bima menghadapi sebuah tantangan baru di Indonesia dalam menjaga ikatan keluarga mereka tetap kuat gitu.
Menilik kelanjutan kehidupan Dara dan juga Bima, ini film bakal penuh dengan drama intens yang bikin kalian mewek men. Dimana tentu bakal banyak motivasi untuk para penontonnya yang nikmatin ini film gitu. Ceritanya tentu bakal sama serunya dengan prequelnya dengan sebuah konflik yang udah tentu menegang gitu ya. Seiring filmnya berjalan men. Selain dari ceritanya dan juga konsepnya memang gak ada yang berubah gitu. Tapi case-nya ada sedikit perubahan nih. Dimana Adisti Zara nggak menjadi Dara lagi di sini gitu dan digantikan dengan Aisyah Nura Datau yang memang sedikit agak kelihatan berbeda tapi masih it's okay untuk ditonton. Angga Yunanda tentu masih menjadi Bima di sini dan gua berharap chemistry-nya masih klop dengan si Dara ini ya walaupun dengan berbeda pasangan ataupun aktornya. Penasaran dengan filmnya? Langsung aja dah catat tanggal tayangnya yang ada pada 17 April tahun 2024 dengan tayangnya di seluruh penjuru bioskopnya Indonesia. Kamu udah terlalu jauh buat aku. Jarang-jarang Indonesia ngasih sebuah film biografi loh. Nah, bulan ini ada satu film biografi yang tentu bakal bikin kalian merinding akan nostalgiknya. Kisahnya tentu bakal menarik banget untuk ditonton. Glenn Fredly The Movie menghadirkan sebuah kisah epik seorang legenda musik Indonesia bernama Glenn Fredly. Ia berjuang melampaui batas karir musiknya demi mengungkapkan kisah asmara dan juga perjuangan Glenn hingga membangun keluarga bahagia bersama Mutia Ayu. Kisah ini direalisasikan dari puncak kesuksesannya hingga peristiwa tragis yang menimpanya tersebut men. Film ini bakal memaparkan sebuah kehidupan penuh warna dari Bung Glenn yang terlupakan gitu. Dan tentu meninggalkan jejak inspiratif yang terus dikenang oleh para musisi dan juga banyak orang. Kisahnya bakal menarik banget dijadikan sebuah film dan tentu bakal penuh dengan motivasi untuk para penontonnya. Ini film juga bakal disutradarai oleh aktor top Indonesia Lukman Sardi yang udah vakum dari bangku sutradara semenjak film di balik 98 tahun 2015 silam ya. Kita udah tahu lah karya dari beliau kayak gimana gitu. Pasti bakal penuh dengan inspiratif yang menggugah para penontonnya. Satu-satunya film biografi Indonesia yang bakal tayang bulan ini men. Tepatnya pada 25 April tahun 2024 yang tentu tersedia di bioskop seluruh Indonesia. Tapi sinar lu malah ngebakar orang-orang sekitar lu. Yap, kembali pada Rapi Film lagi men. Yang mana Rapi Film bertindak udah pasti film horor lagi ya kan. Nah, film horor ini memang terlihat mainstream banget, tapi entah bakal ada surprisingnya yang tentu unik juga. Menjelang ajal mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba dihantui oleh serangkaian teror mengerikan. Namun kejanggalan muncul ketika teror tersebut ternyata berasal dari keluarga itu sendiri men. Yang dipersonifikasikan oleh sang ibu gitu. Sang ibu menerima sebuah azab yang pernah ia perbuat dan terbukti dari dirinya yang sedang mengalami siksaan menjelang ajalnya tersebut. Horor mainstream dari Indonesia lagi men, dimana dukun-dukun udah sering banget ada di film horornya Indonesia gitu. Tapi meskipun begitu ini film tetap dibuat dengan rapih oleh Rapi Film yang memang penuh dengan film-film horor viralnya Indonesia gitu. Kali ini yang menggendong filmnya bakal ada Sarefa Danis men, dimana beliau adalah aktris legendaris yang sering banget main film horor terkenalnya Indonesia. Jadi gak usah diraguin lagi kesereman yang ia perankan dalam film horor Indonesia. Khusus pencinta film horor mungkin jangan skip ini film men. Seenggaknya tonton sekali seumur hidup ya. Filmnya bakal tayang di 30 April tahun 2024 dan ada pada bioskopnya Indonesia. Terakhir yang menjadi penutup di film terbaru Indonesia bulan ini bakal ditutup dengan sebuah film drama romance yang tentu bakal menarik banget gitu. Dengan sebuah cerita yang asik untuk kalian tonton bersama teman-teman. The Architecture of Love ini mengisahkan tentang seorang penulis bernama Raya Rasyad yang mencari inspirasi di New York pasca perceraiannya. Meskipun bertahan 2 bulan tanpa hasil, kehidupannya berubah ketika bertemu dengan seorang pria misterius bernama River Yusuf yang membawanya perspektif baru tentang indahnya kota New York tersebut, men. Namun, di balik kebaikannya tersebut, ternyata River ini adalah orang yang menyimpan rahasia yang penuh dengan mencengangkan. Seperti ceritanya bakal fiktif, ini film juga diangkat dari sebuah novel menarik karangan Ika Natasha dengan judul yang sama men. Walaupun memang nggak pernah gue baca novelnya gitu ya, tapi dari sekelibet gue lihat di trailernya nih, menarik banget untuk ditonton men. Kebetulan trailernya sendiri baru keluar belum sehari lalu ya. Jadi gue pengen nih fresh-freshnya ngasih pendapat buat kalian yang memang pengen nonton gitu. Intinya buat yang suka sama film-film romantis dari Indonesia berlatarkan luar negeri, ini filmnya men.
Segala sinematografi yang epik bakal dilampirkan di dalam film ini. Dan tentu bukan hanya itu, ceritanya pun sangat menggugah banget untuk kalian yang menontonnya gitu. Reminder lagi, gue gak pernah baca novelnya men. Jadi pas lihat trailernya tentu penasaran dong. Konfliknya pun tentu menjadi sebuah poin utama yang ada pada filmnya ini men. Dimana kalau kalian sering nonton drama Korea, nah udah pasti familiar lah sama konflik yang kayak gini. Asli bikin penasaran banget gitu. So yang penasaran kayak gue, silahkan catat aja tanggal tayangnya yang bakal hadir pada 30 April tahun 2024 di semua bioskopnya premier terbaiknya Indonesia. Mau kamu. Oke, mungkin itu aja update 6 film Indonesia terbaru pada bulan April tahun 2024 ini. Mana nih yang paling seru untuk kalian tonton di bulan ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke temen tongkrongan kalian biar pada tahu gitu film-film seru di tiap harinya. Yang pengen request untuk rekomendasi filmnya langsung aja gabung membershipnya dulu dan isikan di kolom komentar di kolom khusus yang udah gua sediakan di kolom community tab gitu ya. Sekian untuk hari ini, gua Rima undur diri. Selamat nonton and see you in the next film.